Hari ini ngobrol bersama Dikta, seorang penyanyi yang baru mau ada single baru katanya. Udah single baru, bener. Apa judulnya? Judulnya Halal Selamanya. Halal Selamanya. Itu apa ceritanya? Cerita originalnya itu sebenarnya lagunya gue bikin buat ngasih tahu ke cewek atau cowok sih sebenarnya. Jadi kayak kalau lo belum yakin amat jangan dikasih semuanya gitu. Oke. Terus gue pikir, terus setelah gue coba bikin semua, terus gue mikir kok kayaknya ekstrim banget nih gitu. Ekstrim banget. Maksudnya ekstrim tuh kayak ini kan kayak obrolan tongkrongan kayak lu tuh kalau baru jangan kasih semua lu bego gitu. Itu ngapain sih lu Nggak, gitu. itu dari pengalaman lo nongkrong. Gak ada, gue tiba-tiba kayaknya belum ada nih tema ini nih gitu ya. Tema soal kalau pacaran nggak usah, jangan kasih Iya gitu. semuanya Ini buat cowok sama cewek ya. Maksudnya cowok kan biasanya kalau udah kecintaan tuh apa aja kayak wah gitu. Ntar totonya disengin jatuh gitu ya kan. Cewek juga kalau udah ke ini mungkin ya gitu. Terus gue pikir tapi lama-lama gue pikir juga aduh kayaknya ini isunya kalau dibelok-belokin bisa agak lumayan sensitif gitu. Ya iya. Karena kasih semuanya itu secara terminologi ya, semua gitu. Kayaknya iya, gimana kayak, gitu ya, ada yang agak sensitif gitu ya. Bukan itu hal pertama yang orang langsung pikirin ketika lo bilang jangan kasih semuanya ketika pacaran. Enggak juga. Nah, gue takutnya ke situ arahnya, makanya gue ganti ceritanya. Jadi temanya gue bikin jadi kalau lo belum yakin sama pasangan lo, pikir-pikir dulu. Tapi kalau udah yakin, ya udah langsung aja iya. Jadiin gitu. Iya tuh gitu. maksudnya ini buat jadi gue arahin ke pasangan yang mau menikah gitu. Jadikan halal selamanya. Iya gitu. Udah jangan kalau masih ragu-ragu, ya lo pikir-pikir dulu lo mau nggak sama orang ini atau enggak. Tapi kalau misalnya mau ya udah jangan dilama-lamain gitu. Oh, tapi itu lo yang bikin semuanya, iya. Lirik, notasi, lirik segala. Iya. Cuman aransemen dan musik kita ngerjain bareng-bareng. Oke. Gitu. Tapi kan lo kan, gue ngelihat lewat di FYP gue beberapa podcast, lo bilang lo awalnya bukan mau jadi penyanyi kan, sebenarnya kan. Terus apa lo audisi Yofi and Yuno ya? Lo bilang dulu audisi Yofi doang. Oh ya, buat disuruh datang karena lo nggak tahu itu bakal gua buat band itu apa? Gua nggak tahu itu buat nggak tahu itu nyanyi. Nggak, pokoknya ada audisi Yofi kata temen gue yang tetangga gue. Kok bisa ke tetangga lo? Tetangga gue temennya Yofi, Mas Yofi ternyata. Random banget. Orang ya? musika iya. Random banget ya? Iya terus gue lagi nyuci mobil terus tiba-tiba mau audisi Yofi nggak? Yofi Widianto. Ya boleh aja sih gitu. Karena gue dulu kan gue tuh nggak kepikiran gue akan ke industri. Lo tetangga lo bisa ngomong gitu karena lo dikenal suka nyanyi. Emang gue anak band aja dulu gitu. Lo memang ngeband. Memang ngeband gue. Oke. Gue emang ngeband, terus ada band sendiri, terus udah gue bikin lagu, ikut festival, manggung-manggung gitu. Cuman ya underground aja, indie-indian gitu. Emang serius atau enggak? Serius. Emang serius? Serius. Okay. Terus tetangga gue tahu, akhirnya dia ngomong, mau nggak audisi? Wah, audisi apa ya? Ya udah, akhirnya gue bawa gitar, gue pikir audisi gitar, ternyata bukan. Ternyata lah, nyanyi mas. Dulu studio ada di Tebet kalau nggak salah namanya, Swanik. Tapi emang segampang itu buat ada tetangga bilang memang audisi Yofi bikin audisi. Iya. Oh oke deh. Bukan audisi, dia bilang Yofi nyari vokalis. Bikin audisi kok, inget gue. Tapi lo nggak tahu konteksnya. Tapi gue nggak tahu itu vokalis atau gitaris atau apa. Karena gue dulu gitaris. Gue tuh backing vokal. Gue bukan, maksudnya kalau ngeband gue tuh cuma ngebackingin. Temen gue ada yang nyanyi gitu. Ya tapi lo gitarisnya. Ya, gue main gitar. Iya. Gue sama dulu main sama Iga Mas Hardi juga. Iga Mas Hardi. Terus sama dulu vokalis gue itu kalau lo tahu Lala Huta namanya Acel. Ya kita mau main bareng Lala Huta. Tapi yang vokalis yang sebelumnya udah nggak, sekarang udah nggak di situ ya. Nah itu dulu tuh satu band gue gitu. Oke. Ya udah akhirnya gue bilang aduh nyanyi ya. Terus Mas Yofi pun audisinya mau nyanyi aku. Nyanyi apa mas? Itu tuh pertemuan pertama sama Yofi Widianto? Pertama kali. Oh, gue tuh ngefans banget sama Yofi Widianto karena lagu-lagunya dari gua SD SMP itu kan nempel banget, apalagi dulu di RCTI itu ada tuh pagi-pagi isinya video klip semua diputar terus. Ini apa nama acaranya? Deretan lagu terbaik. Iya, ada singkatannya tuh dulu. Dia ya pokoknya deretan lagu terbaik. Terus gua waktu itu lagi sekolah bro, lagu Andai Dia Tahu. Apa yang telah terjadi gitu kan, settingnya di sekolah. Itu gue langsung kayak anjir nih gebetan gue di sekolah nih gitu. Ini lagu buat gebetan gue. Oh tapi lu dulu dengerin
Maksudnya kalau gue bener-bener blank, gue nggak tahu lagu Yovie. Gue nggak pernah dengerin. Maksudnya gue tahu mungkin tuh lagunya Kahitna, tapi gue nggak yang gue ngulik lagunya, enggak, karena gue mulai bermusik itu lagu yang gue dengerin tuh lagu-lagu yang ada di koleksinya bokap gue. Ya itu. Hendrix, Jimi Hendrix, ya, Hendrix, Marley, Clapton, Rare Earth, yang aneh-aneh deh, 60s, 50s, 40s, gitu-gitu. Jadi gue nggak familiar gue sama Yovie pop Widianto tuh. dan karyanya. Kalau Yovie Widiantonya gue tahu gitu. Oh ini Yovie Widianto gitu. Tapi gue pada waktu itu gue manggungnya bawainnya blues sama reggae. Oke. Gitu. Jadi pas top 40 pun gue tidak gue tuh kan gue suka nada, tapi gue nggak suka gue tuh nggak jago lirik. Jadi lirik gue tuh susah banget ngafalinnya. Tapi kalau nada gue tahu. Ngafalin lirik iya, susah banget sampai sekarang gitu. Walaupun bahkan lagu gue sendiri pun gue kayak ini apa ya gitu. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu gue gitu. Jadi kalau tapi lo main band top 40 dan blues itu nggak nyanyi kan, atau cuma backing doang? Backing doang. Berarti kan tapi kadang-kadang nyanyi ya paling lagu yang bener-bener, karena gue gara-gara main top 40 itu jadi gue dengerin lagunya ini ya. Pada saat itu kan Samson, The Massive. Lo bawain itu pop yang kayak gitu. Terus tapi pasti gue akan request lagu gue mau lagu ini dong, misalnya gue mau I Shot the Sheriff dong, gue mau Jamin dong, gitu-gitu, yang kayak gitu-gitu. Ya cuman karena buat gue kan gue kan gimana ya, di sekolah tuh ada satu cewek gue taksir. Terus kayak lagunya manis banget gitu kan, Andai Dia Tahu. Abis itu keluar lagi setahun kemarin, Di Ujung Jalan itu. Oh itu lagu favorit gue tuh. Iya tuh manis banget. Yovie Widianto tuh lagunya manis gitu. Nah buat gue kebeli jadinya. Kayak anak SMP yang naksir sama cewek, terus yang ngebayangin di kasur cerita-cerita di lagu Yovie tuh, makanya gue nempel banget sama lagu-lagunya Yovie Widianto. Nah gue pernah sekali ketemu di acara, 2 kali sih sebenarnya. Yang pertama di acara Metro TV, dia jadi host, terus gue bintang tamu. Cuman gue nggak bisa bilang gue ngefans. Kenapa? Gak tahu, takut gue grogi gue. Ya kayak tahu dicium. Takut apa? Nggak, kenapa harus dicium? Nggak, maksudnya kan kayak ponakan takut dicium omnya sama tantenya, tau gak lo? Sini cium dulu, nggak mau. Di antara semua tindakan yang bisa dilakukan, nggak kan kayak anak kecil ngefans sama orang tua gitu misalnya. Iya kayak gitu. Kayak gitu, gue nggak tahu. Kayak gue ketemu Bim Bim, gue kan juga suka slang. Gue ketemu Bim Bim di Campville, gue juga langsung nge-freeze aja. Nah sama starstruck gitu. Starstruck. Yovie Widianto tuh pas gue ketemu ya gue sokul gitu 2 kali tuh. Satu lagi gue minta foto bareng waktu ada acara lah di Senayan lah waktu itu. Sebagai orang yang ngefans banget nih, terus lo audisi tapi lo nggak terlalu ngerti kan sebenarnya lagu-lagu dia kan. Jadi lo nggak punya ekspektasi apapun hari itu terjadi apa? Sama sekali gue nggak ada ekspektasi apa. Gue cuman mau, tujuan gue datang ke situ supaya gue bisa ngasih CD gue ke Mas Yovie. Bukan actually lolos audisi. Enggak, gue nggak pernah mikir kayak gitu. Karena gue tahu gue nggak ada kemampuan buat nyanyi atau bermusik. Gue ngerasa ya bermusik gue cuma segini aja. Jadi buat ke arah situ tuh kayak nggak mungkin gitu. Kalau ngasih CD ke Yovie Widianto dengan tujuan apa? Biar dia denger ngasih pendapat. Kali aja dia mau produserin mungkin, atau ada input kali atau apa, gue nggak tahu gitu. Ya gue mau ngasih aja, pengen tahu, Mas dengerin ya, ini aku ada lagu gitu. Iya. Karena pas dia produserin The Groove tuh. Apa tuh lagu pertamanya? Satu Mimpiku itu gila itu sih. Gila. Dan gue juga baru tahu kalau lagunya dia waktu itu. Gue kaget gue. Karena sampean Kahitna. Terus tiba-tiba Satu Mimpiku The Groove tuh gue kayak udah gue kejual deh. Emang keren banget sih. Lagunya Glenn juga. Iya, lagunya Glenn juga. Nah, lo ngasih CD ke dia, apa lo disuruh nyanyi gitu? Apa gimana? Enggak, sebelum ngasih CD gue disuruh nyanyi dulu. Mau nyanyi apa? Nyanyi apa ya, Mas? Biasanya mainin lagu apa? Aku biasanya blues-bluesan, Mas, sama reggae-reggae. Selain itu ada nggak? Wah, nggak ada. Lagu yang pop, aduh aku nggak dengerin pop, Mas, gue bilang gitu. Lagu saya. Iya bener. Kahitna, aduh enggak, Mas. Apalagi, aduh enggak denger. Apalagi Kahitna. Iya, karena memang gue bukan karena di depan dia, apalagi karena memang gue apa adanya, memang gue nggak denger gitu. Terus Yovie Nuno tau nggak? Oh iya, pernah denger, Mas, gue bilang gitu. Cuman aku nggak ngulik, Mas, gitu. Ya udah, terus nyanyinya lagu apa dong biasanya? Ya itu selain blues-bluesan tuh apa? Lagu luar negeri deh, apa yang pop? Gue bilang apa ya? Oh, atau gini aja, Mas, kan gue suka bawain lagu Esokan Masih Ada, tapi di medley sama Easy-nya Lionel Richie kan.
Easy yang itu Easy. I'm So I'm easy like Sunday morning. Itu gue selalu medley sama esokan masih ada gitu. Oh yaudah tuh esokan masih ada coba. Mainnya dari mana? Dari A. Emang gak ketinggian? Waduh, gak tahu. Karena kalau gitaris kan enak dari A, terus kan turun-turunnya enak. Kalau mau ditranspos tinggal geser. Gitu. Oh yaudah coba nyanyi. Oh, oke. Yaudah, yang lagu luar negerinya? Aduh, nggak ada mas. Rick Price tahu nggak? Tahu. Tapi liriknya tahu nggak hafal liriknya mas itu. Yaudah nana aja saya mau denger falsetnya gitu. Masih untung nggak diusir lu ya. Kayak cuman ditanya nggak tahu. Beneran nggak tahu karena gue bener-bener nggak tahu. Beneran nggak tahu aku masih gitu. Ya udah dari situ ya lanjut. Tunggu dulu, itu tuh di hari itu ada berapa orang yang hari itu tuh studio itu lagi ada yang latihan, disuruh keluar dulu. Studionya dia? Banget. Bukan, ada di Tebet namanya Swanik, Studio Swanik. Ini free buat semua orang free bisa? Free buat semua orang. Tiba-tiba ada Mas Yofi di dalam main piano, udah di piano, udah di keyboard. Anjir, gue ngapain nih gitu. Nah, lo kan nggak tahu kalau lo ternyata audisi nyanyi, lo kan audisi gitar. Berarti lo nggak kayak? Jadi gue nggak tahu ini audisi apa. Jadi gue bawa gitar gitu sampai oh ya pokoknya gue bawa ini, gue jaga-jaga aja. Oh ternyata nyanyi om gitu. Kayaknya nyanyi nih kata si om yang itu juga dia juga gak yakin. Tetangga lu juga kayak dia juga ngaget. Iya, nyanyi kayaknya. Ya udah, waduh, mas aku nyanyi cuman ini doang mas. Aku bilang emang nggak pernah ada basic belajar nyanyi beneran gitu juga enggak karena gue memang nggak suka nyanyi dulu. Gitu. Karena dari kecil misalnya gue suka humming, bokap gue tuh suka gitu, gue sebel jadi malu sih? Ya. Jadi bener, apaan sih gitu. Oke, nah poinnya di mana ketika lo ngelihat Yovie Widianto tuh, wah ini orang yang gue cari itu. Itu pas lagi main kelihatan tuh matanya berbinar-binar kah atau? Gue itu kan karena mungkin belum pernah lihat Mas Yovie main waktu itu kan. Terus gue pada waktu itu masih yang blues minded banget dia, blues, jazz, reggae gitu-gitu kan. Gue nggak tahu pop tuh apa gitu. Gue nggak tahu. Gue menurut gue pop itu ini lagu gampang nih gitu. Lebih mudah menurut lo? Karena kan kita dengernya gampang kan, enak gitu. Gue disuruh nonton Kahitna. Gue nonton Kahitna, bengong gue. Bilang, hah? Ini pop kayak gini gue bilang gitu. Terus gila jago banget men, terus enak kan? Iya. Terus gue nonton Yovie Nuno juga, gue bilang kayak gini ternyata. Levelnya tuh bisa ternyata, gitu ya. Oh gini, udah. Nah ketika gue udah diterima dan gue masuk Yovie Nuno, gue rekaman, baru tahu gue di situ ternyata pop tuh susah. Melebihi yang pernah gue pelajarin semua. Padahal kan biasanya orang kalau suka jazz, suka blues tuh kayak ngelihat pop kan, ini malah versi simple, lebih sederhana menurut gitu gua, kan. Pop itu genre paling susah. Di bagian mananya? Karena menurut gue pop itu eksak. Lo nggak boleh meleset. Misalnya, nah, kayak lagu misalnya Dia Milikku nih. Kalau blues lo kan masih lentur tuh. Masih ada belokan-belokannya tuh enak gitu. Masih dimaafkan gitu. Iya, maksudnya buat gue kayak musik yang gue suka tuh kayak blues gitu-gitu, jazz atau reggae tuh kayak lentur gitu. Gimana sih? Lo tuh enak gitu, bebas ini. Iya. Tapi kalau pop itu lo harus belajar lagi, harus ada skill lagi untuk bikin lagu itu supaya enak gitu. Nggak bisa pure emosi doang gitu atau nggak. Jadi kalau blues kan memang zaman dulunya memang musik buat orang-orang yang memang lagi kesel kah, lagi marah, lagi ini gitu-gitu kan. Tapi kalau kayak pop, gimana caranya lagu itu didengarnya gampang, tapi ternyata maininnya susah kayak lagunya Yovie Nuno itu Janji Suci deh. Itu kan ya elah. Itu chordnya susah. Iya. Dia Milikku, dengernya gampang kita, gampang nih lagunya. Coba mainin. Iya. Melintir gue aja nggak berani gue main gitar di Yovie Nuno karena susah. Sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih informasi kalau membership channel YouTube Raditya Dika ini sudah dibuka. Dengan join akan dapat keistimewaan sebagai berikut: emoji dan badge khusus member, akses ke Discord khusus member, dan yang terakhir nih, setiap sebulan sekali di awal bulan gue bikin konten behind the YouTube, dimana gue akan ceritain behind the scene dari video-video yang kita kerjain di 1 bulan ke belakang. Ternyata yang jangan Cak, Papa habis makan juga, Cak. Ketika gue bikin live streaming bisa komen di kolom chatnya, karena kolom chatnya khusus member. Dapat kesempatan juga kalau gue lagi live stream, gue kadang suka ngobrol sama member, dan kalau lagi ada sesi itu bisa ikut ngobrol sama gue. Tadi pertanyaannya apa, sorry?
Pertanyaan Nggak sih. ada pertanyaan. Gue biasanya kalau bikin live stream memang public, tapi setelah live stream selesai, videonya hanya bisa ditonton oleh member. Jadi kalau tertarik silakan langsung join aja channel YouTube Raditya Dika. Buat yang pakai Android, tinggal lihat tombol join. Dan yang pakai iPhone, ketik link ini masukin ke browser. Hanya Rp19.900 per bulan, silakan join. Gitu. Iya ya, karena katanya level artistik paling tinggi itu adalah ketika orang ngelihatnya mudah, tapi dibaliknya itu susah. Iya. Justru itu yang paling rumit. Itu di situ gue ketika dikonsumsi dengan gampang, padahal harus ada pemikiran yang luar biasa di balik itu. Itu yang gue bikin, gue respect nih sama. Tapi lo pas keterima di Yofi Nuno, lo kan nyanyi, terus dia terima lo gitu, langsung di hari itu atau audisi dulu terus oh ya udah deh nanti dikabarin lagi. Oh ya, oke makasih mas ini CD aku, coba dengerin kali mas ya. Oh akhirnya dikasih itu. Iya udah cabut pulang. Udah gue nggak ada pikiran apa-apa. Kampus kayak biasa. Telepon. Ditelepon sama manajernya Mas Yofi. Suruh datang ke studio, ke Basecamp. Oke. Ini gue agak lupa ya maksudnya urutan detailnya gimana. Cuma gue telepon, disuruh datang, suruh rekaman vokal buat pokoknya coba take vokal deh. Gitu. Oh jadi sekarang di tesnya direkam. Biar tahu nih hasil rekaman gimana. Direkam, pakai lagu Yofi Menarik Nuno juga ya. album pertama. Terus coba nyanyi. Ya udah nih mas, ya udah pulang gue. Nggak ada gue sama sekali gue nggak ada ekspektasi. Susah nggak pas rekaman itu? Susah. Tapi kan pada waktu itu gue nyanyi aja. Gue nothing tulus karena ya gue pikir ya udahlah maksud gue. Di notes gitu nggak gitu Dikta nih nyanyinya tuh ini pas lagi nyoba rekaman pertama kali. Banyak istilah-istilah baru pada waktu itu. Crescendo lah. Terus makin keras ya. Iya crescendo. Terus ini aduh apalagi sih gue jadi lupa. Legato ini itu yang gue tahu cuma staccato karena gue main drum. Oke. Gue tahu tuh gitu-gitu patah-patah gue tahu gitu. Terus gue nyanyi aja udah biasa. Habis itu ya udah deh. Ya udah gue pulang. Terus telepon lagi. Datang lagi ya. Kita mau coba suara kamu. Lo pasti penasaran gak sih? Kenapa gue dipanggil mulu sih? Gue gak penasaran karena menurut gue pikir ya lagi pengen nyoba aja lagu baru gitu. Mungkin itu ada ekspektasi dan gak? itu gue belum dikasih tahu itu bukan itu buat Yofi Nuno, gue belum dikasih tahu. Lo gak ada ekspektasi kayak bentar lagi nih gue nih makan sama ada. Yofi Karena gue gak pede gue. Gue aja gak suka denger suara gue. Lagu apa sih? Lagu pertama kali yang itu? waktu dites yang lagu Menjaga Hati. Tapi belum ada liriknya waktu itu. Ada Dudi. Oke. Dah habis itu ya udah kita suruh nyanyi. Gue nyanyi tapi cuma nana udah habis itu baru Mas Yofi ngasih tahu ini project buat Yofi Nuno. Nah, terus gimana lu? Terus bilang oh gitu mas iya. Ya kamu kalau misalnya keterima main lah buat uang jajan, tapi kalau kamu nggak keterima di sini ya nanti kamu bisa buat project Mas Yofi yang lain lah gitu. Oh iya mas nggak apa-apa mas, santai kok aku bilang gitu. Ya udah nothing tulus lah. Ya, karena gue pikir nggak mungkin lah, gila kali itu. Oh masih nggak nyangka tuh ya. Karena yang audisi banyak. Lo ketemu nggak orang-orang yang audisi? Enggak. Oh. Enggak ketemu. Cuman yang audisi banyak, ada 27 apa kalau nggak salah. Anjir. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Banyak loh. Udah. Terus apa ya? Waktu sempat latihan deh kalau nggak salah. Coba tak latihan gitu, latihan sama band gitu. Ya udah gue datang aja. Datang yang udah latihan udah. Terus 19 September berarti 2006 apa 2007? 2007 berarti. Gue lagi UTS, itu bulan puasa tuh. Itu di mana sih? Hari Rabu, Mustopo. Di Mustopo. Gue lagi UTS, tiba ditelepon. Loh, gue angkat. Kenapa, Mas? Tak, ini ya siap-siap. Kita apa namanya? Desember udah harus rekaman. Gitu, rekaman. Gue kan masih nggak mudeng ya rekaman. Oh iya. Lagi UTS. Kita siap-siap Desember rekaman. Karena bukan. Kita secepatnya rekaman Desember itu launching apa gitu, gue lupa. Pokoknya siap-siap. Oh iya oke. Ini latihan ini rekaman. Oh. Maksudnya Mas, gue bilang gitu gue. Rekaman Yofi Nuno, kamu terima di Yofi Nuno. Hah? Yofi Nuno. Wah, itu gue. Tapi gue itu beban karena gue gue bilang kok gue bilang gitu. gue tuh gini, gue tuh takut mengecewakan orang kan, maksud gue gue tuh nggak bisa nyanyi gitu, gue nggak
gue tuh nggak bisa nyanyi, kenapa gue gitu. Tapi lo ngerasa nggak pas lagi rekaman, pas nyobain sama band itu lo dikasih tahu gitu kayak nggak gitu, itu fals, nggak gitu, itu kurang bagus, Enggak sih, itu belum gitu. di situ belum. Sama sekali nggak? Di situ belum. Berarti lo bisa pede dong sebenarnya? Enggak juga. Enggak bisa enggak ya? juga. Oh. Enggak. Karena lo mungkin constantly questioning yourself aja kali. Kayak gue mampu nggak sih, gue bagus gitu. Gue bukan nothing tulus ya. Gue nggak ada ekspektasi apa-apa. Oke. Karena gue pikir ya udahlah gitu. Gue buat ini aja, experience gue aja gitu. Kayak gue kan seneng gitu nyoba-nyoba. Kayak dulu gue sempet mau jadi additional playernya almarhum Ronnie Dozer. Oke. Tuh kayak gitu. Gue pengen nyoba-nyoba aja gitu. Additional gitarnya Ronnie Dozer, terus ngiringin siapa gue main. Gue seneng gitu. Tapi kalau ini baru nih gitu. Okay. Akhirnya ya udah, terus gue rekaman mas. Iya, dia udah Yovie Nuno. Waduh, gue bilang mampus. Karena kan gue mikirin Yovie Widianto kan namanya gede dong. Iya, legend. Hancur gue bilang gimana, gue bilang. Yaudah, terus gue lipat kertas UTS gue taruh tas, gue cabut keluar. Gue telepon bokap gue, "Pah." Nah, kakak gue ulang tahun waktu itu. Dia lagi ada di Plaza Semanggi. "Pah, saya tadi terima lagi di Yovie Nuno." "Ya bagus dong." "Aduh, taruh deh, Sata kesana aja deh." Gitu, gue kesana, gue cerita sama bokap gue, "Gimana ya Pak ya?" Gue, "Sata gak ini lagi, gak pede nih, gimana? Apa gak usah ya?" "Goblok lo," kata bokap gue gitu. "Goblok, lu tuh jangan main aman mulu," kata bokap gue gitu. Oke. Cobain, musik tuh gak cuman blues, jazz gitu-gitu. Jangan blues, reggae, blues. Itu kamu mah yang kamu mau aja. Cobain sekali-sekali. Menarik. Gitu, kata bokap gue. Menarik. Aduh, tapi kan Sata gak bisa. "Iya cobain aja. Emang tadinya kamu bisa main gitar," dia bilang gitu. Jadi ambil aja, Pak. Iya. Terus kalau nggak berhasil, ya udah, paling lu dipecat, kata bokap gue gitu. Gini juga, ya udah. Ini juga ya, rock and roll juga. Gue challenge diri gue di situ. Terus kan teman-teman gue kan tahu gue tuh Dikta tuh main blues gitu. Okay. Dikta main blues, Dikta gitaris, gondrong, baju compang-camping, kurus. Oh dulu gitu loh? Iya. Oh. Berat gue 50 gitu. Terus tiba-tiba gue ngasih tau temen gue, gue masuk ke Yovie Nuno, terus gue potong rambut gini. Waduh, abis gue diketawain temen-temen gue. "Lo apaan sih tak?" Gitu. Terus gue bilang, "Loh, emang kenapa?" Gue bilang gitu. "Emang kenapa?" Tahu kan maksudnya lo kalau ada di perkumpulan yang kayak misalnya lo nih, mereka taunya lo main metal gitu. Iya, tiba-tiba ini lo main pop gitu kan. Lo ngapain sih gitu dong. Iya. Emang kenapa gitu. Susah tahu, udah gitu udah. Tapi yang menurut gue proses paling susah dan gue banyak belajar ya pas rekaman. Oke, tapi ini nih UTS-nya berarti nggak lulus dong, cut dong. Karena kertasnya kan lu masih. Iya, gue emang udah selesai, bentar Pak mau ke toilet. Oh iya. Ngapain bawa tas? Bentar gue toilet dulu, gue gitu. Udah, tapi gue bilang ke bokap gue, "Pah, kayaknya kalau Yovie Nuno nih nggak bisa gue kuliah. Karena nggak bisa, gue nggak bisa multitasking gitu. Dan pada saat itu band itu lagi kencang-kencangnya tour. Band itu maksudnya Yovie Nuno? Iya, semua band. Jadi kan dulu culture-nya tuh band tour 40 kota, tour 60 kota, tour Jawa, tour Sumatera gitu. Gue bilang nggak mungkin nih, Pak. Oke. Ini nggak mungkin gitu. Ya nggak apa-apa, kata bokap gue. "Kamu kan kuliah biasa. Kamu kan kuliah buat cari kerja. Kalau udah kerja ngapain kuliah?" kata bokap gue gitu. Gila ya bokap lo ini juga ya? Gue bilang, "Papa asik banget nggak ya. lulus juga gimana sih?" Gitu. Tapi bokap apa pekerjaannya? Dulu dia musisi. Musisi juga. Dulu dia musisi. Jadi sama-sama ngerti jadinya. Tapi dia trauma di musik. Apa? Dia trauma di musik. Kenapa? Dia nggak mau karena menurut dia musik tuh dark. Oh. Apakah pernah dibohongin orang? Enggak. Padahal gue bilang, "Papa, enggak semua musik kayak gitu loh," gitu. Padahal kan. Oke. Tapi padahal kan ada. Ya nggak apa-apa lah, maksud gue. Ya bokap gue tuh takut akhirnya dia pindah jadi pramugara. Oh bener nih? Bener. Wah. Dulu bandnya dia tuh namanya Rasela, dia band psychedelic gitu. Makanya Jimi Hendrix yang dia denger ya? Iya, dia gitu-gitu lah pokoknya. Gue waktu kecil denger lagu dia, lagu setan apaan sih gitu. Tahu kan lo psychedelic yang Tahu. Karena gitu di era itu elektronik musik baru kan, sehingga orang dia eksperimental kali. Sebenarnya psychedelicnya lebih psychedelic yang psychedelic gimana ya? Psychedelic yang kayak lo harus yang bener-bener yang lo kalau ngelihat warna tuh kayak lo lagi kayak lagi itulah misalnya gitu lagi yang yang warna-warni lagunya dunia tuh lah. gitu. Gue bilang
ini lagu bokap gue apaan sih gitu, yang vibra nyanyinya yang gitu-gitu gitu. Tapi pas gue udah gede gue baru tahu, oh gila, ini psychedelic nih keren banget gitu. Sampai akhirnya pas bokap gue meninggal, 2 minggu setelah bokap gue meninggal, gue dikasih tahu bokap gue tuh lagunya dipakai sama A$AP Rocky. Oh iya? Ya, bokap gue ada di creditsnya dia. Dipakai buat apanya namanya? Kalau lagu tuh bukan layer. Apa tuh? Iya layer ya. Apa sih namanya? Sample. Bukan. Samplingnya jadi kayak back musiknya si A$AP Rocky ini. Sampelnya gitu. Sampelnya ya. Sampelnya. Udah terus gue bilang kayak oh. Berarti nurun dari bokap dong ya semua. Kayaknya dari bokap, dari bokap. Cuman keluarga nyokap gue juga ada yang suka musik juga gitu-gitu. Nah tadi lo bilang soal itu, ternyata pas rekaman baru kebuka mata lu kan, susah kan. Tapi kan lo pernah dicobain tuh rekaman yang awal. Ternyata ketika rekaman beneran, itu rekaman sampel. Pas rekaman beneran lebih rekaman kenceng beneran, tuh. Aduh, gila men. Kenapa? Ada apa emang? Ya itu kan harus detail dan perfect kan. Harus perfect banget. Jadi nada tuh salah nggak dapat ke gue bilang, aduh ini salah. Capek ya? Lama-lama ya. Tapi itu udah zaman digital kan? Apa belum? Masih analog? 2007 tuh digital. Digital ya? Tapi tetap harus perfect? Tetap harus. Tetap. Belum semudah sekarang. Iya, kalau sekarang kan lo rekaman ini tinggal dibenerin. Belum itu dulu nggak? Sekarang enggak. Kayaknya sih enggak ya, gue juga nggak tahu. Cuman, atau Mas Yofi idealis aja kali. Mungkin rasanya nggak dapet kali, atau penyampaiannya nggak, gue nggak dapet mungkin. Gue beneran nggak, bener-bener kosong gue, ilmu gue nggak ada sama sekali. Tantar ini crescendo, nanti gue di sini agak legato nih. Mas itu apaan ya? Gue nggak tahu istilah-istilah itu. Terus baru akhirnya kata Mas Yofi, kamu les deh. Dilesin? Akhirnya disuruh les Elvas. Oh, sempat les juga. Bentar, terus kayak masih belum dapet, les lagi di Farabi. Farabi juga kayak, gue kan dulu tuh permasalahan gue power. Gue tuh gak ada power nyanyinya. Karena gue takut. Gue tuh takut keluar suara tuh, gue takut gitu. Jadi karena malu atau gak pede? Gak pede gue. Gak pede gue. Wah, tuh jadi masalah kan. Ini gimana nih kita udah beliin preamp gini, tetap gue ngangkat juga preamp vokal gitu. Biar gede. Gak ngangkat juga gimana? Aduh gimana ya? Coba deh sama Mas Dodi Katamsi deh gitu. Karena gue nggak ngerti gimana cara. Gue perasaan udah teriak gue gitu. Ternyata ada teknik gue yang salah. Yang lahir dari ketidakpedean. Mungkin. Tapi pas ketika gue pede karena udah terlanjur salah, jadi gue nggak tahu di mana salah gue gitu. Akhirnya gue belajar sama Mas Dodi. Harusnya kita tuh 8 kali atau 4 kali pertemuan nih. Di pertemuan kedua gue baru ngerti. Dan kata Mas Dodi, ini udah kok, udah dapet gitu. Jadi gak usah lagi. Jadi Mas Dodi Katamsi tuh gue sukanya ya, karena dia ngasih analogi. Nyanyinya, dia cara nyanyi. Ini mic. Lo punya suara nih, lo punya mulut. Ini mic. Ya. Kalau lo fokusnya tidak ke mic ini, atau lo fokusnya kemana-mana, suara lo juga akan kemana-mana. Nggak akan sini. Tapi coba lo nyanyi, fokusnya ke sini. Plus teknik yang gue ajarin. Jadi langsung dapet gue. Oh gitu caranya, gue bilang tuh nggak dari dulu nih gue kayak gini gitu. Karena dulu ini mic, lo nyanyi gini. Iya, enggak, gue belakangnya ternyata. Oh gitu, salah dong. Bilang tapi dikta yang sekarang ini berarti hasil dari ditempa, di rekaman, ini berarti lu orang yang berbeda jauh ya secara teknik vokal dong pastinya ya. Iya sih, secara karena kan gue ya maksud gue di Yofi Nuno aja udah 15 tahun. Iya. Terus gue ada band sendiri juga gitu kan, yang blues-bluesannya gue jalan lagi. Masih jalan. Terus yang Dikta Wicaksono projectnya jalan juga. Jadi gue ya banyak pertumbuhan ya. Lo nggak mau balik lagi gitaris only berarti? Gue main gitar lagi sekarang. Nggak, maksudnya udah nggak mau nyanyi lagi gitu nggak? Mau aja. Gue pengen bikin proyekan kayak gitu. Gue pengen bikin band instrumental, hip metal gitu. Tuh, karena gue suka kan. Gue pengen banget. Gue pengen nih gitu. Gue pengen main metal-metalan yang hardcore gitu. Gue mau tuh. Lo masih inget manggung pertama lo sama Yofi and Nuno nggak? Masih di Citos. Nah itu apa? Tahun baru. Gemeteran nggak lo? Tahun baru bukan lagi? Gemeteran lagi. Nggak dateng gue. Enggak lah. Playback. Kabur. Playback. Citos yang di jembatan? Bukan, yang di dalam dulu. Skor. Ya di skor. Iya. Jadi lo manggung, tapi lo gemeteran. Karena pertama kali kan. Kayak apa ya? Gue berasa kayak ini manggung apaan nih? Terus gue kan
nggak megang gitar pada waktu itu. Jadi gue bingung gimana sih lo gitaris tapi gue kayak nyanyi gimana nih? Ngapain ya gitu, tangan di kantong, males gitu kan. Aduh lucu juga lagi. Udah akhirnya ya udah gue hajar aja gitu. Akhirnya lewat tuh. Akhirnya bagus apa jelek, pas awal? Jelek lah pastilah gitu. Dimarahin nggak? Enggak. Mas Sofi itu nggak pernah marahin gue sih. Enggak, tapi dia ngasih tahu. Oh. Gitu. Ini gini. Oh ya oke. Oke, nah berarti proyekan lo sekarang ada apa aja dan si Halal Selamanya ini masuk ke proyekan yang mana nih? Jadi sekarang gue kan ada manajemen sendiri, gue ada apa ya label sendiri emang ya. Kita ada, maksud gue under gue sendiri gitu. Jadi di situ si gue punya apa namanya sih, kita apa sih Yatim tuh berarti namanya Y-Team. Manajemen gue Y-Team. Y-Team karena kita yatim semua. Iya. Kita yatim, gue yatim, dia yatim. Iya, lo belum dong? Enggak. Tim dia yatim. Immortal, bapaknya Immortal dia. Kalo bapaknya Zeus, soalnya Zeus. Tapi dia tetap ikut di Dia YT. ikut. Meskipun dia nggak honorer dia. Gitu. Terus temen gue yang satu lagi juga dia yatim. Terus kemarin Ini beneran nih yatim. bener. Gara-gara yatim. Iya, Namanya orang PT kita namanya Y-Team Bersatu Padu. Yatim Bersatu Padu. Sumpah, lo cek aja. Y-Team terus ya udah akhirnya Oke terus. gue bikin di situ ada Dikta Wicaksono Project, nanti ada nextnya ada Grey Town Family. Grey Town tuh buat funk sama blues gue. Oh oke. Terus Grey Town Family ini kota abu-abu polusi. Oke. Polusi banget. Polusi Kan kayak banget. wah keren banget. Enggak bro, polusi itu artinya. Gitu kita main di tempat polusi. Yatim semua juga yang Handi belum ya? Handi udah ya? dicek dulu. Handi udah. Si siapa lagi? Kunto, gue nggak tahu Kunto. Ini yang Grey Town ini. Tapi kalau yang di Dikta Wicaksono Project ini yang yatim tuh gue yatim. Gak usah di absen sih. Mayoritas Okay. yatim lah gitu. Berarti Dikta Wicaksono Project ini untuk yang halal selamanya. Kenapa lo pada akhirnya memutuskan oke lah gue yang mau bikin PT sendiri, gue yang mau manage diri gue. Kenapa nggak kayak aku mau cari label gitu? Gue udah pernah ada di label soalnya. Dan lo apa? Kenapa? Gak apa-apa ya gue. Kenapa harus label lagi? Label maksudnya cobain aja sendiri. Orang kita juga bikin manajemen iseng-iseng ya waktu itu ya. Lagi apa di zaman Covid kan? Covid kita lagi apa tuh Zoom ya? Zoom. Clubhouse, Zoom, Zoom gitu-gitu. Ngobrol kita bikin namanya White Team aja ketawa-tawa gitu. Oh, itu dari Clubhouse ini? Iya maksudnya waktu kita lockdown. Lockdown apa waktu itu? Iya lockdown gitu. ya. Nggak boleh keluar rumah kan? Nggak boleh kan, udah ngapain ya gitu. Kita video call, pokoknya setiap boker kita video call yuk gitu. Akhirnya kita bertiga nih ngomong, kita bikin ini. Iya jadi kalau pagi bangun nih, udah bangun belum? Udah lagi boker gak? Iya gue lagi boker nih, video call bertiga. Lagi ngapain? Biasa gue gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Terus gue pikir kayaknya lucu juga ya kalau kita bikin manajemen. Gue bilang gitu. Oke. Kita bikin yuk namanya YT. Tunggu, tapi ini mereka apa, teman atau? Ini manajer gue. Sebenarnya manajer gua, personal. tadinya dia di Yofinuno juga, manajemen Yofinuno cabut juga. Oke. Gitu, gue cabut, dia cabut. Gitu. Akhirnya kita berdua aja bikin gitu. Karena manajer maka otomatis secara profesional udah deket duluan kan? Udah. Dari awal kan? Udah dari 2012 ya? 14 ya? Oh, 14. Makanya sekarang bikinnya bareng. Tapi kan kalau ikut sama label sama bikin sendiri pasti challenge-nya beda banget dong. Iya. Karena lo sekarang harus mikirin aspek bisnis kan. Bisnis as in company-nya kan. Nah itu urusannya dia. Gue dari awal perjanjiannya gini, gue mau kreatifnya aja ya. Manajemen mah lu kan, itu kan tugas lo. Lo boleh push gue di kreatif. Kurang ini nih kayaknya gue, tapi akan push lo di ini kok begini misalnya gitu. Oke. Udah berapa lama PT Yatim Bersatu Padu ini? 3 tahun ya, 4 tahun. 4 tahun. Wah udah established ya, tahun lumayan ya udah. SD loh. Udah ini ya, udah established juga ya. Kita kekuatan yatim tuh nggak main-main itu kan. Tapi persoalan manajemen itu kan biasanya lo susah kalau lo nggak diversify kan. Kalau artis cuma satu kan. Lo berarti juga ada artis lain di bawah lo. Kan tadi yang Grey Town kan masih ada elunya tuh. Nggak ada lagi kita tuh. Jadi kita sempat mau coba ya gitu ya. Gue sempat mau coba. Terus ngobrol nih, kita udah bikin udah brainstorm gini. Gue bilang planning kita aneh banget ya, gue bilang gitu. Kenapa kok aneh?
kita tuh mikirnya aneh-aneh aja, lagi ngomong apa geser kemana ini gimana, terus bilang ini kesian banget kalau jadi talent kita nih. Gitu pasti stres nih gitu. Karena nggak tahu ya, kayak kita bipolar deh. Iya kan, kita pernah ngomong kayaknya gue malu Meng, kita kalau megang artis lain jadi stres deh gitu. Karena berubah terus. Karena kitanya misalnya gini, contoh nih ya, gue mau tidur jam 2 pagi, jadi gue keinget, gue telepon, Meng lagi apa? Udah mau tidur mas, menurut lo gue bisa pull up 1 tangan nggak? Gitu. Nggak tahu, coba dulu ya, gue coba. Bisa Meng. Terus waktu itu ngomongin, misalnya gue lagi kepikiran apa gitu, misalnya lagi kepikiran kura-kura tuh patternnya sama semua nggak ya gitu, Meng lagi ngapain Meng? Gitu, gue suka kayak gitu. Nah, menurut gue itu buat orang yang tidak sefrekuensi agak mengganggu. Karena kalau buat dia seneng. Dia juga gitu, Mas. Menurut lo nih gitu. Apa sih waktu itu kita yang abis-abis tuh? Ya pokoknya kayak gitu-gitulah gitu. Iya, Tuyul kenapa nggak bisa ngambil uang di bank? Karena ada nomor antrian, gue bilang gitu. Sama satpam. Prosesnya panjang gitu. Kalau rumah kan tinggal pintu. Kalau itu kan ribet kali. Tuyul sekarang juga mikir kali gitu. Itu di telepon. Enggak, di chat bisa, kadang-kadang telepon. WA. Iya. Isi WA-nya gitu. Tuyul menurut lo bisa? Iya, emang kayak gitu. Kita kalau coba deh. Karena gitu, menurut gua kayaknya kita nih kalau kita wariskan absurdan kita ke orang-orang, kayaknya mungkin nggak keterima. Mungkin kita ribut lagi. Ntar dulu deh. Gitu. Tapi kan lo bisa nemuin talent yang kayak gitu juga. Iya nggak? Lebih banyak. So far sih belum nemu tapi ya. belum nemu gitu. Iya. Terlalu belok. Kadang-kadang terlalu belok gitu kadang-kadang. Itulah juga kenapa kalau lo stres kebanyakan kerja lo mancing semut. Itu apa? Itu dulu. Apa tuh mancing semut? Lo pernah mancing semut pakai rumput nggak sih? Masa nggak pernah sih lo? Lo di belakang rumah lo tanah atau batako? Hah? Belakang rumah tuh? Misalnya lo rumah. Halaman. Masih rumput atau batako? Rumput. Kan suka ada lubang semut tuh. Lubang semut? Iya, lu pernah ngecek? Enggak. Ini selatan nih. Emang ini mainan daerah mana? Beda nih. Emang daerah mana ini? Gua Bekasi dulu. Di Bekasi ada lubang semut? Iya, lubang semut hitam, semut bakot. Apa sih? Iya, lubang semut. Iya, jadi kita kalau dulu waktu kecil atau misalnya Kok gue baru tahu ada lubang semut? Ada. Jadi pakai yang rumput yang bisa ditarik serut gitu. Terus gua korek. Ntar gua angkut. Weh. Diadu sama semut juga gitu. Masa sama truk. Sama truk kalah duluan dong. Gimana cara kita ngadu semut? Diketemuin aja, diketemuin. Mereka tuh emosian soalnya. Iya kan? Semut bakal tuh emosian. Ketemu. Siapa lu gitu? Kayaknya ya, gue juga nggak tahu. Karena? Tunggu, bentar gue nanya. Jadi dulu kayaknya. Bentar gue nanya dulu ya. Lo orang mana? Ya Bekasi. Bekasi mana lo? Oh, Jatiwaringin. Emang mainan di Bekasi kayaknya. Hah? Oh, gue Galaksi. Iya. Mending lo ngobrol juga bareng. Bantuin gue. Soal semut. Tunggu dulu. Jadi semut lo pancing. Iya. Cara nyari lawannya di lubang yang sama. Ya cari lubang, karena itu banyak lubangnya. Oh, lubangnya gitu, ada banyak. Ada townhouse sendiri gitu. Kita kayak ngadu jagoan-jagoannya situ kayaknya gitu. Tapi harus dicabut antenanya dulu. Dicabut antena supaya mungkin mereka nggak ngenalin. Jadi kayak ini siapa nih gitu. Oh, berarti artinya antenanya lu pakai tangan atau pinset atau apa? Pakai tangan. Oh, nggak pakai pinset. Kan itu kan kecil. Kan kalau semut bakot agak gede tuh. Apa sih semut bako? Semut hitam. Yang gendut yang kayak merah tapi hitam. Nggak, gua tahu semut merah yang gede. Iya itu. Ya mirip kayak gitu, mirip. Yang merah mungkin selatannya kali ya. Kenapa lu ngadu-ngadu semut? Karena gratis. Mau ngadu apa lagi coba? Terus kalau menang dia ngalahin yang kabur dia. Oh, kabur. Udah, habis itu. Oh, itu salah satu bagian lo buat relax. Iya, dulu. Sekarang sih udah jarang. Kayaknya udah susah ya sekarang ya. Udah susah. udah enggak ada waktu buat nyari lubang semut. Rumputnya kayaknya yang susah tuh. Oke, terus lo berarti ngeluarin si single ini, bedanya sama project-projectan lo yang sebelumnya apa? Katakanlah sama Yovie Nuno deh gitu. Gimana orang bisa ngelihat, wah ini beda nih Dikta nih. Gue nggak pernah ngeliat ke situ sih. Maksud gue bikin lagu ya bikin aja gitu. Kayak kemarin gue bikin mini album,
bedanya sama yang sekarang, mini album yang kemarin gue nggak mau promoin gitu. Hah? Bedanya di promo? Karena gue tuh ngerasa kayak ya udah sih nggak apa-apa, maksudnya kalau mau denger ya denger, kalau nggak ya udahlah gitu. Oke. Berarti gue ngujuk-ngujuk gitu. Nggak ada calm down. Bentar lagi mini album. Ada nggak sih gitu? Ada. Cuman bukan yang promo. Nggak ngoyo. Kita ke radio ini gitu, enggak. Nah kalau yang sekarang yang ini gue mau, yaudah yuk kita promo yuk, gue pengen tahu nih gitu. Apa keputusan yang sekarang single tapi sebelumnya mini album? Kenapa nggak mini album sekaligus? Karena menurut gue sekarang mini album itu kurang efektif. Maksudnya dengan banyak lagu kita langsung rilis tuh kayaknya nggak efektif ya. Karena apa? Karena kita udah nggak ada fisik satu CD, udah nggak ada gitu. Kalau dulu kan orang dengerin lagu full satu album karena ada CD. Dia mau nggak mau harus dengerin gitu kan. Tapi kalau sekarang kan ya dengerin satu-satu aja bisa gitu. Nggak perlu denger semua gitu. Tapi lo pribadi merasa kebiasaan lo mengkonsumsi musik tuh berubah juga. Katakanlah lo nggak nyari album lagi sekarang. Misal artis favorit lo ngeluarin album, lo udah nggak denger tapi single-singlenya aja. Oh otomatis iya. Wah. Tapi emang berubah banget ya behaviornya ya. Jauh, culture-nya berubah banget. Gue tuh malah lebih seneng playlist sekarang. Iya, playlist gitu. Iya, kayak gue nyari siapa yang bisa kurasi playlist yang sesuai yang gue suka misalnya. Misalnya playlist indie Korea misalnya. Ya udah gue ke playlist itu. Indie Korea. Oh, gue India Korea. Menarik sekali nih India Korea nih. Gencana nehi-nehi dong. Gencana nehi-nehi. Iya, jadi misalnya playlist indie Korea gitu apa, atau playlist lagu dari mana gitu. Iya memang gitu. Iya kan? Gitu. Udah nggak pernah lagi. Gue pengen dengerin albumnya si A nih kemarin baru rilis terus dari atas sampai bawah tuh udah jarang banget. Udah jarang banget. Kayak Doci kemarin ngeluarin apa tuh mixtape ya namanya ya? Nggak tahu. Yang dia ada banyak gitu. Terus gue kan emang ngikutin si Doci itu kan. Doci ini kan Piu Gaskin kan? Bukan yang itu. Denial is a River itu loh. Si ada rapper sama penyanyi kulit hitam dari Amerika, perempuan. Dia ngeluarin mini album, tapi gue nggak sampai habis. Walaupun gue suka. Jadi gue cicil gitu loh. Dan akhirnya malah jadi disconnect buat gue. Menurut gue karena ya nggak ada fisik. Jadi kita nggak ada challenge bukan nggak ada challenge. Kita kayak ya udahlah orang ini gampang kok gitu. Kalau fisik kan kita effort beli, datang ke tempat beli. Ini apaan nih gitu, terus dengerin. Gini, iya kan? Dengerin, baca lirik. Iya kan? Sekarang kan nggak ada. Udah semuanya udah. Oh ya udah deh. Iya. Gitu, iya dong. Nah, dan lu waktu di Yofi Nuno itu merasakan penjualan fisik. Iya. Dan dapat bagian dari penjualan fisik juga. Nah, ini kan beda sekarang mainnya. Ya kan? Berarti udah kita lupain aja penjualan fisik udah pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Royalti pun juga nggak gitu gede. Nah, dari DSP. Gede nggak sih, Man? Lumayan ternyata. Oh. Kita tuh diwakafin ya itu. Berarti apa revenue stream musisi zaman sekarang? Manggung. Oh, meskipun tadi lo bilang dulu 40 kota tour, sekarang udah nggak lagi. Nggak ada. Berarti secara general pendapatan musisi emang berkurang saat ini apa gimana? Nggak semua kali ya. Mungkin kalau yang memang namanya udah besar-besar semua, ya mungkin masih sama. Cuman kalau yang kayak gua gitu-gitu kan, ya manggung 2 sampai 4 kali dalam seminggu gitu kan lumayan ya. Oke. Tapi itu rata-rata segitu berarti 2 sampai 4 kali seminggu. Di beberapa bulan lalu ya sempet segitu ya gitu. Gimana cara jaga ini suara lo? Karena gua kan stand up. Gua zaman 3 tahun lalu, 2 tahun lalu tuh mainnya Sabtu Minggu 2 show. Besok jebol pita suara gua. Lo pernah ada tekniknya fase kayak gitu? Yang pakai ini ya, perut ya? Diafragma. Lo dari awal udah dengan teknik yang bener? Enggak. Kan tekniknya ada, gue mah nggak ngelakuin. Berarti gue pikir kayak itu kan ada tekniknya, gue bisa ngajarin gitu. Enggak. Iya, gue nggak. Ya, kadang-kadang kalau inget, oh iya gitu. Kalau nggak inget, ya udah. Nah itu pernah ada dilema itu, pernah ada masalah itu? Pernah, tapi alhamdulillah nggak sampai mengganggu sih. Oh. Karena menurut gue pas gue sakit, pas ketika nyanyi tuh langsung kayak jadi ada 2 dikta aja gitu, yang sakitnya di belakang, yang sehatnya di depan. Ntar abis manggung baru gue sakit lagi. Oh, sakit tuh artinya di sini, di leher? Di mana aja di leher. Tapi kalau leher gue biasanya batuk, bukan pita suara kenapa-napa. Bukan. Oh, isi. Oke, nah untuk Halal Selamanya ini apakah bagian dari single-single lain yang nanti akan lo gabung jadi album atau apa gitu? Iya. Oh iya.
Berarti memang gayanya tuh sekarang gitu ya? Iya memang karena Dicicil satu-satu, abis itu digabungin. karena udah nggak, menurut gue sih udah nggak efektif menurut gue ya, tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalau menurut gue enggak lah, di satu-satu aja, karena di luar negeri pun udah begitu sekarang kan, Bener. udah nggak ada lagi. Oke, jadi next buat lo apa untuk project Dikta Wicaksono ini? Next bikin lagu baru lagi, terus mau remaster yang mini album kemarin. Oke. Gitu. Karena kan waktu itu kemarin tuh gue ngerjainnya ya udah yang penting rilis gitu. Nah sekarang gue pas gue denger lagi, ih sayang banget lagunya, lumayan kayaknya nih gitu. Gue mau remaster, tapi buat kepuasan gue aja. Kali aja jadi ada yang dengerin lagi gitu. Waktu itu kenapa buru-buru rilis? Oh gue keluar Revi Nuno, terus gue pengen pengen ngeluarin karya gitu. Ya udah deh. Oh biar langsung nyambung gitu maksudnya? Nggak maksudnya biar orang tuh tahu kalau gue masih di musik loh gitu. Oke. Karena kan gue sempat syuting, sempat series, terus sempat ya sempat gue jadi ya kemana-mana lah, gue free dive ini itu. Iya, gitu. gue ngeliat lagi. Iya, jadi musiknya tuh kadang-kadang orang Dikta tuh masih main musik nggak sih gitu. Iya. Oke, jadi lagu Halal Selamanya udah bisa didengerin? Udah Di semua DSP? semua. Untuk rencana musik video apa dan lainnya? Klip kita akan tayang kapan? Ini tayangnya kapan? Ini tahun depan sih. Keren banget, tahun baru Cina. Ini paling di akhir bulan ya. Bisa Juni. Udah bilang aja udah tayang kali ya. Ya udah tayang lah pasti ya. Ini udah tayang. Oke, bisa dicek juga video klipnya, dan good luck buat semuanya Dikta. Terima kasih udah mampir. Thank you semua. Dadah.